yang tersinggung karena ditolak, akhirnya mengubah wujudnya itu menjadi teman-teman semua, kembali lagi di Kritis, kumpulan riwayat mistis. Kembali lagi bersama aku Shelly. Selamat datang bagi teman-teman semua yang baru pertama kali ngeklik video Kritis. Semoga kalian suka dengan video ini dan jangan lupa untuk di-subscribe. Ya, di video Kritis kali ini cukup menarik karena aku akan membagikan kisah dari hantu Kandole, yaitu hantu perempuan yang cantik yang merupakan urban legend dari Pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Tenggara. Nah, bagi kalian yang penasaran, jangan lupa ditonton sampai habis ya. Hantu Kandole merupakan hantu perempuan yang sangat cantik parasnya bagai bidadari dan hobinya ini adalah menggoda para pria. Nah, kenapa sih sasarannya itu para pria? Ternyata penyebabnya adalah menurut suku Tolaki, hantu Kandole ini sudah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu, di mana penyebabnya adalah pembantaian wanita pada masa itu. Jadi para wanita itu diculik, disekap, disiksa, diperkosa, bahkan dibunuh, dan mayatnya itu dibuang begitu saja di hutan. Nah, ada juga yang habis diperkosa itu tidak dibunuh, tapi karena rasa malu, akhirnya mereka bunuh diri, dan arwah mereka itu gentayangan menuntut balas kepada para pria. Nah, ada juga nih yang bilang ternyata hantu Kandole ini merupakan jin perempuan yang berkelompok yang memang menghuni hutan-hutan di Sulawesi. Tapi keberadaan jin perempuan ini terpisah dari jin lelaki. Nah, terus gimana dong cara mereka memperbanyak diri? Ternyata hantu Kandole ini menggoda dan menculik jin pria. Kemudian mereka berhubungan badan ya untuk memperoleh keturunan dengan jin pria itu, dijadikan suami. Dan ternyata bukan hanya jin pria saja yang dibuat tunduk dan dijadikan budak oleh hantu Kandole. Ternyata manusia juga yang berjenis kelamin laki-laki menjadi sasaran mereka. Jadi hantu Kandole ini juga suka menggoda para pria, yaitu manusia pria. Kemudian mereka itu menyerang, alat kelamin pria tersebut hingga membuat mereka orgasme. Nah, teman-teman, uniknya ini, hantu Kandole ini ternyata bisa dipelihara oleh manusia dan dijadikan istri simpanan. Nah, karena itu nih, banyak dukun-dukun ataupun paranormal yang memanfaatkan kesempatan ini. Jadi para dukun ini menawarkan kepada pria hidung belang khususnya untuk menikahi hantu Kandole. Nah, para pria hidung belang yang melihat hantu Kandole ini parasnya sangat cantik dan hobinya juga menyerang alat kelamin pria hingga mereka puas. Mereka juga ya oke-oke aja lah. Jadi mereka mau memperistri hantu Kandole dengan syarat mahar mencapai jutaan rupiah, serta para pria ini harus menyediakan kamar dan ranjang yang seperti kamar pengantin agar hantu Kandole ini betah. Nah guys, ternyata hantu Kandole ini ada yang liar dan belum dijinakan oleh para dukun. Nah, Kandole yang liar ini sangat berbahaya karena dia bisa merenggut nyawa manusia. Jadi mereka akan memancing dan menggoda pria untuk masuk ke dalam hutan. Kemudian mereka berhubungan badan sampai pria tersebut mencapai puncak kenikmatan. Dan di saat sudah mencapai kenikmatan, sebagai timbal baliknya, Kandole akan membunuh pria tersebut dan menjadikannya sebagai tumbal. Nah, itu serem banget ya teman-teman. Selain itu, hantu Kandole ini katanya bisa dihindari dengan cara jadi
kalau kalian ingin keluar di malam hari, khususnya para pria, diwajibkan untuk membawa obor ataupun lampu supaya terang. Nah, bukan karena si Kandole ini takut ya dengan terang, tapi ternyata Kandole ini pemalu. Jadi dia itu malu terhadap mangsa yang ingin diserangnya kalau keadaannya itu terang. Nah, selain itu nih, katanya karena si Kandole ini kan jin perempuan ya, jadi gampang untuk berubah wujud. Kalau dia merasa terganggu oleh manusia, Kandole ini bisa marah dan mengubah wujudnya menjadi wujud yang sangat jelek dan menyeramkan untuk menakuti manusia. Ya teman-teman, berikutnya aku akan membagikan kisah yang berhubungan dengan hantu Kandole yang diceritakan oleh teman aku yang berasal dari Sulawesi. Jadi cerita ini itu dari kampungnya teman aku yang memang diceritakan dari mulut ke mulut. Jadi kalian boleh percaya, boleh enggak, namanya juga cerita ya. Nah, ceritanya itu di kampung teman aku itu dulu ada sepasang suami istri yang sudah lama menikah tapi tidak memiliki keturunan. Kemudian mereka mencari tahu penyebabnya, mereka ke rumah sakit mengecek, ternyata kedua suami istri ini tuh subur, tidak ada masalah. Nah, lalu mereka itu nekat ke dukun untuk mencari tahu dan ternyata kata dukunnya bahwa suaminya ini diikuti oleh hantu Kandole yang menaruh hati kepada suaminya. Kemudian hantu Kandole ini diusir dan akhirnya mereka sudah mempunyai anak. Nah, kemudian ada satu lagi kisah, yaitu di mana katanya ada satu orang pria. Jadi pada saat itu pria ini baru pulang dari acara kondangan, jadi sedikit mabuk, nggak sampai mabuk. Dan dalam perjalanan pulangnya ini, pria ini melewati hutan. Nah, pas di hutan, dia bertemu dengan sesosok perempuan yang sangat cantik yang minta kenalan kepada pria tersebut. Dan kemudian meminta pria ini untuk mengantarnya pulang ke rumah. Nah, kemudian si pria ini karena melihat juga cantik, akhirnya mengantar ke rumah. Dan di tengah perjalanan ini tiba-tiba si perempuan ini langsung kayak menyerang dan kayak mengajak si pria ini untuk berhubungan badan. Nah, si pria ini yang juga mungkin masih cinta dengan istrinya, dia menolak dan bilang, "Oh, saya punya istri, saya ingin pulang saja, istri dan anak saya sudah menunggu di rumah." Nah, si hantu Kandole ini yang tersinggung karena ditolak, akhirnya mengubah wujudnya itu menjadi wujud yang menyeramkan. Lalu si pria yang melihat ini lari terbirit-birit sampai ke rumahnya. Nah, jadi segitu aja ya teman-teman ceritanya. Kalian boleh percaya, boleh tidak. Namanya juga urban legend ya. Semoga cerita ini kalian suka. Ya teman-teman, cukup sekian ya cerita dari hantu Kandole ini. Nah, bagi teman-teman yang salah satu dari kalian ada yang berasal dari Sulawesi dan tahu tentang kisah ini, boleh dong kalian berbagi di kolom komentar kepada Sobat Kritis di sini. Nah, maaf ya, bila masih ada cerita aku yang kurang, kalian boleh menambahkan di kolom komentar juga. Dan semoga kalian suka dengan episode kritis kali ini. Seperti biasa ya teman-teman, kalau suka tolong bantu di like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya. Dan sampai jumpa di episode kritis yang berikutnya.